Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on the line, and you Kami melakukan observasi di PAUD Islam Insan Unggul cabang Lepo-Lepo. Di PAUD ini menggunakan instrumen penilaian, checklist, hasil karya, dan dokumentasi yang selanjutnya dibuat bentuk laporan. Di sini checklist dibuat secara per anak dalam waktu 1 minggu. Checklist di sini ditandai dengan angka 1 dan jika tidak diisi dengan garis mendatar. Setelah itu, digabungkan jumlah angka lalu dinilai sesuai aspek penilaian. Hasil karya didokumentasikan lalu disimpan ke dalam lapor untuk dilihat oleh orang tua. Selanjutnya, rapor berisi pencapaian perkembangan anak dari 6 aspek perkembangan yang disertai dengan dokumentasi. Pengertian penilaian PAUD. Penilaian PAUD adalah pengukuran tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini dengan tujuan utamanya berpusat pada bagaimana memahami dan mengetahui perkembangan yang dicapai anak setelah mendapatkan rangsangan pembelajaran di PAUD. Penegasan definisi, penilaian PAUD tidaklah memberikan nilai angka sebagaimana layaknya anak sekolah menengah, akan tetapi penilaian pada pendidikan anak usia dini bersifat proses sehingga tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 kali pada waktu tertentu saja, tetapi secara berkesinambungan dan terus-menerus. Waktu pelaksanaan penilaian PAUD, penilaian pada pendidikan anak usia dini PAUD dilaksanakan pada saat anak bermain, berinteraksi dengan teman atau guru, saat anak mengikuti pikiran melalui hasil karyanya, dan penilaiannya dilakukan setiap hari. Prinsip asesmen di PAUD. Yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan motivasi, pengembangan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektif penilaian, sehingga menggambarkan data dan informasi yang sesungguhnya. Yang keempat, accountable. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Di sini saya akan membahas mengenai instrumen penilaian pendidikan anak usia dini, yang dimana penilaian terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubik, dan atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Dokumen penilaian perkembangan yaitu yang pertama, checklist, yang kedua, catatan anekdot, yang ketiga, hasil karya, yang keempat, dokumentasi. Baiklah, itu saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami 5 lingkup penilaian hasil belajar anak usia dini. Pertumbuhan, ukuran fisik diukur dengan satuan panjang, berat tubuh,
tinggi badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Perkembangan informasi bertambahnya fungsi psikis dan fisik anak meliputi sensorik, mendengar, melihat, meraba, merasa, dan menghidu. Motorik, gerakan motorik kasar dan halus. Kognitif, pengetahuan, kecerdasan, komunikasi, berbicara dan bahasa, serta sikap religius, sosial, emosional, dan kreativitas yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini saya akan bacakan manfaat asesmen PAUD. Yang pertama ada guru. Guru mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak, memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak, juga untuk pembuatan rencana pembelajaran selanjutnya. Yang kedua ada orang tua. Orang tua memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, serta minat anak di satuan PAUD, memudahkan orang tua dalam memberikan stimulasi yang sesuai dan berkelanjutan di rumah. Yang ketiga ada anak usia dini, anaknya sendiri. Anak mendapat stimulasi yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan minat dan perkembangannya. Anak mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.